silent. Ya, jadi ini perkenalkan nanti saya sambil dibuka acara, sambil memperkenalkan sejenak dokter kita hari ini. Saya rasa sudah partisipannya sudah bisa kita mulai ya, 34 orang. Oke, Banyak juga. nanti betul teman-teman beberapa mungkin yang masih bergabung. Karena tadi kita baru sesi kuliah umum juga. Baru selesai setengah Masya tadi. Allah, ini kuliah maraton ya? Betul, mumpung puasa gitu ya, jarang-jarang bisa manteng gitu. Itu kan biasanya banyak intermezzonya harus makan, harus apa. Ini nggak ada break makan, jadi breaknya itu sholat ya. Baiklah. Baik teman-teman, saya coba kayaknya hari ini kita berbagi tugas. Jadi karena saya moderatornya, maka saya sudah minta Salman untuk membuka acara. Silahkan Salman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kepada teman-teman, akhirnya kita bisa berkumpul pada sesi kuliah umum Sejarah Kesusastraan Arab yang bertemakan Madrasah Diwan dalam Sejarah Kesusastraan Arab bersama Dr. Rizaldi Satria Wiwaha, Magister of Humaniora. Dan Dokter, sebelum dimulai akan dibacakan beberapa ketentuannya, yaitu pertama, sesi ini akan berlangsung dimulai dari pukul 4 sampai selesai. Kemudian diwajibkan kepada para peserta untuk meng-mute audionya selama sesi berlangsung dan menampilkan wajahnya dalam sharing video untuk selama sesi berlangsung. Audio di-mute kecuali ada sanggahan, pertanyaan ataupun tanggapan. Langsung saja ke acaranya untuk kepada Dr. Rizaldi Satria Wiwaha. Tafadhol Ustaz. Langsung jadinya, dokter. Atau moderator dulu mungkin. Iya, saya dulu ya. Iya, benar Ustaz. Ya. Tadi jadi di sesi sebelumnya itu saya membuka sebagai prodi. Nah, yang jadi moderatornya mahasiswa. Nah, karena ini mata kuliah saya bertanggung jawab. Jadi saya yang harus jadi moderatornya. Jadi yang bukannya siapa? Yang bukannya harus orang lain. Jadi saya minta Salman ya gitu. Baik teman-teman, terima kasih Salman yang hari ini diamanahi sebagai host sekaligus pembuka acara. Kemudian terima kasih pendahuluan kita semua buat Bapak Dr. Rizaldi. Selamat datang Bapak di laman kita yang jarak jauh ya. Iya. Jadi ini spesial edisi nih sepertinya karena ini saya biasa manggil Pak Rizal ini Kang Ijal ya teman-teman mahasiswa ya. Ya karena ini asli Sundanya. Jadi kita sudah biasa pakai cinta dengan nasionalis ya. Jadi yang orang Sunda kita panggil Kang. Nah, alhamdulillah Dr. Rizaldi ini baru saja menyelesaikan PhD programnya. Jadi ini satu perguruan tinggi dengan saya juga di Alexco. Jadi junior saya, juniornya Dr. In. Ya junior itu cuma masuknya aja belakangan. Ya. Dan memperkenalkan secara umum. Jadi nama beliau lengkap ini seperti yang sudah ada tampil di di PPT yang sudah beliau buat gitu kan. Yang paling penting adalah pendidikan terakhir beliau ini fokus memang sejak S1, S2, S3 ini fokus di bidang bahasa dan sastra Arab gitu ya Pak Rizal ya. Iya, Bu Dokter. Ya, jadi saya manggilnya Kang Ijal aja deh, repot nih manggil Pak Rizal. agak gitu. Iya betul. Jadi Kang Ijal ini memang fokus di bidang bahasa dan sastra, suatu tamu kehormatan kita sore hari ini pas banget gitu ya beliau datang dengan kondisi marak kita perkuliahan jarak jauh dan sekaligus saja mumpung jaraknya beliau juga jauh bukan di Jakarta jadi sekaligus aja jadi bintang tamu gitu ya di PJJ. Kan kalau kita tatap muka seperti biasa di kelas tentu perlu kondisi waktu beliau harus ke Jakarta. Nah itu malah kadang teknis itu malah sulit gitu ya. Teknis repot. Ya malah di jarak jauh seperti ini kita bisa minta banyak pakar untuk bergabung sama kita. Baik, karena saya selaku moderator, nah secara umum mungkin saya kasih prolog saja bahwa ini sekali lagi mahasiswa 2018 Pak Rizal yang sedang mengambil mata kuliah Sejarah Kesusastraan Arab.
Nah, kemarin kita itu dalam sesi tatap muka, ini kan karena hari kuliah masih aktif gitu ya. Jadi sesi tatap muka kita kira-kira yang ke-11 ini, dan sudah masuk kemarin terakhir membahas sastra mahjar dan sastra neoklasik, sebetulnya begitu. Jadi sudah masuk ke modern eranya. Nah, justru kenapa saya pilihkan tema Madrasah Diwan, jadi apa sih kemarin sempat disinggung gitu ya, maraknya madrasah-madrasah sebagai pembaharu bidang sastra Arab gitu, disebutkan beberapa sama teman-teman yang presentasi, maka saya memilih salah satu khas yang harus dikenal sama mahasiswa kita, khususnya di mata kuliah ini, ada Madrasah Diwan. Nah, kemudian apa itu Madrasah Diwan? Kemudian siapa pelopornya? Apakah karya yang monumental dan spesifik dari Madrasah Diwan ini? Dan kenapa dinamakan Madrasah Diwan? Mungkin itu yang pengalaman yang harus kita sharing nih dari Kang Ijal sama teman-teman mahasiswa gitu ya. Betul. Tidak berpanjang kalam, mungkin teman-teman silahkan kita sama-sama simak. Jika mungkin ini komunikatif saja, karena ini kan mata kuliah ya. Jadi kuliah umumnya lebih ke mata kuliah, pengayaan mata kuliah. Jadi jika nanti ada di slide tertentu akan memberi pertanyaan atau tanggapan, mungkin diizinkan saja ya. Gimana Kang Ijal? Monggo. Ini kita kan belajar bersama ya. Iya, jadi biar sesinya nggak terlalu pakem. Nanti pertanyaannya keburu hilang gitu ya. Apa emang nggak bertanya? Ya. Jadi silahkan senyaman mungkin teman-teman mencatat, dan kalau memang ada yang perlu ditanyakan langsung aja, sekaligus nanti saya tanggapi untuk dilempar ke Kang Ijal sebagai narasumber kita. Terima kasih, dipersilahkan Kang Ijal segala waktu. Ya baik, terima kasih banyak Dr. Iin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tidak bisa melihat teman-teman ya, jadi saya cuma bisa melihat tiga layar saja begitu, tapi kata Dr. Iin sudah bergabung sekitar 30 mahasiswa. Ya, jadi 42 sudah bertambah. Masya Allah, sudah satu kelas lebih ini. Iya. Jadi mungkin sebelumnya saya tadi sudah diperkenalkan oleh Dr. Iin, CV singkat saya. Mungkin saya ada baiknya juga sedikit mengenalkan kepada teman-teman istilahnya, kalau CV kan formal. Nah ini bahasa perkenalan saya buat teman-teman mahasiswa Universitas Al-Azhar Indonesia begitu kan. Jadi kebetulan saya baru saja selesai S3 di universitas yang sama dengan Bu Kajur di Jamiah Dual Arabiyah. Saya ambil takhusus di Hijaj, ilmu argumentasi. Mungkin ini merupakan hal yang baru juga buat teman-teman, juga buat para peneliti atau kritikus-kritikus sastra Arab yang ada di Indonesia gitu. Karena ilmu ini masih hangat-hangat juga di Timur Tengah begitu. Nah, makanya mungkin dalam beberapa sesi nanti sambil menyampaikan apa itu Madrasah Diwan kepada teman-teman semua, saya ingin sedikit memberikan gambaran tentang teori yang baru ini begitu. Jadi kata profesor saya, kalau S3 itu tidak boleh menukil gitu ya kan, tapi harus melahirkan sebuah teori baru. Inilah maksud saya teori yang ingin saya sampaikan ke kawan-kawan, mudah-mudahan menjadi pengetahuan baru dan menambah manfaat keilmuan untuk teman-teman semua. Kemudian tadi saya mendengar dari Dr. Iin juga terkait mata kuliah yang sebelum ini kaitannya dengan Syu'ara Mahjar begitu kan. Itu kan kalau Syu'ara Mahjar itu para puitis yang imigran lah istilahnya, yang hijrah begitu kan, yang hijrah dari Lebanon ke Syria atau dari Lebanon ke Amerika Utara, ke Amerika Selatan untuk mencari kebebasan berekspresi dalam menyampaikan karya-karya puitisnya begitu, yang selama mereka di tanah Arab, karena saat itu masih dalam penjajahan Turki Utsmani, mereka tidak memiliki kebebasan untuk mengekspresikan keahlian atau pikiran dan pandangan mereka dalam tulisan sastra begitu, makanya mereka hijrah gitu. Nah, mungkin ada masukan dari saya, Dokter, sedikit saja ini terkait Syu'ara Mahjar ini.
kan yang kita kenal selama ini tokoh-tokoh Syu'ara Mahjar itu kurang lebih Khalil Gibran gitu kan, dan saudaranya Khalil Gibran, yang gitu-gitu saja mungkin. Rupanya ini saya menemukan semacam sebuah baru, ada Syu'ara Mahjar Timur, namanya Ahmad Bakathir. Mungkin Dr. sudah lama mendengar namanya, cuman mungkin buat teman-teman ini termasuk pengetahuan yang baru. Bahkan saya di beberapa literatur yang saya baca, saya jarang sekali menemukan nama beliau itu termasuk ke dalam kategori ulama-ulama sastrawan yang apa namanya, dalam kategori modern begitu. Padahal karyanya, kemudian kontribusi nyata Ali Ahmad Bakathir itu sangat banyak sekali. Di satu jurnal yang pernah saya tulis dan diterbitkan di Timur Tengah, di Mesir khususnya, saya menulis tentang kontribusi Ali Ahmad Bakathir terhadap kemerdekaan Indonesia, biografi dan karya-karyanya. Ada sekitar 88 karya Ali Ahmad Bakathir, kemudian ada 24 karya tentang Indonesia. Nah ini kan luar biasa sekali gitu. Saya kira ini nanti perlu kita apa namanya, khususnya di jurusan Bahasa dan Sastra Arab Universitas Al-Azhar Indonesia, kita sama-sama mengangkat ulama yang lahir dari Indonesia begitu, Ali Ahmad Bakathir gitu kan. Jadi karena di Surabaya, lahir di Surabaya, usia 10 tahun dia apa namanya pergi ke Yaman, dikirim oleh orang tuanya ke Yaman untuk apa namanya menuntut ilmu agama. Sekembalinya lagi ke Indonesia tidak bisa mengekspresikan karena Indonesia saat itu masih dalam penjajahan Belanda gitu. Makanya dia pergi ke Kairo. Nah, saya kira ini sama dengan Khalil Gibran. Iya, sama betul, dengan betul, Gibran. betul. Iya, sama-sama ulama atau Syu'ara Mahjar gitu. Ini yang mungkin harus sama-sama kita teliti lagi, kita kembangkan di jurusan BSA ini, bahkan bisa menjadi penelitian bersama ini nantinya, Dokter. Siap lah, tenang. Udah banyak partnernya nih, mahasiswa-mahasiswa kita. Mungkin apa namanya, prolog dari saya apa namanya, ulama Mahjar, Syu'ara Mahjar, dan teori baru untuk mengupas karya sastra yaitu hijaz. Nanti mungkin di pertengahan saya akan sedikit sampaikan gitu. Nah, untuk pengantar saja mungkin tentang Madrasah Diwan ini. Jadi sebagaimana yang apa namanya kita ketahui bersama bahwa bangsa Arab ini memang katanya dikenal dengan kebiasaan menggubah syair untuk mengekspresikan gejolak begitu. Di tradisi ini rupanya bukan hadir tanpa apa namanya tanpa dukungan suasana. Tradisi ini termotivasi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah lingkungan tempat tinggal mereka yang memang sangat mendukung, dan juga karena bahasa mereka yang sesungguhnya sangat puitis. Jadi bahasa Arab ini kan bahasa puitis, bahasa Allah untuk umat manusia. Bagaimana nggak disebut puitis begitu kan? Jadi kalaulah orang Arab itu dikatakan memiliki atifah yang kuat dalam melahirkan beberapa karya yang fenomenal, saya kira bukan hanya atifah, tapi bentuk dan karakter bahasanya sendiri yang luar biasa gitu. Ini bahasa surga, bahasanya para malaikat, bahasanya Allah begitu. Bagaimana nggak puitis, bagaimana nggak indah gitu kan. Salah satu bahasa yang bisa masuk surga ya bahasa Arab begitu. Jadi saya kira saya ingin apresiasi untuk teman-teman BSA Universitas Al-Azhar Indonesia yang saat ini masih semangat untuk menuntut ilmu di jurusan ini. Masya Allah, ini tabarakallah, luar biasa sekali ini bahasanya surga, jadi harus benar-benar diperdalam begitu, kita siarkan, kita kembangkan, dan kita kuatkan kebahasaan kita begitu. Nah ini kita hitung-hitung ngabuburit ya, Dr. In. Suara saya betul. Jelas gak ke sana, Dr.? Oh, sangat jelas, sangat jelas. Sangat jelas ya, ini di Cianjur sudah agak mendung cuacanya begitu, jadi sinyalnya tertarik oleh badai hujan gitu. Kita lanjut sedikit. Dilanjut itu apa namanya? Gimana? PPT-nya mungkin, PPT-nya itu Kak Salman, silahkan. Ya mungkin kalau itu PPT untuk pegangan saja untuk teman-teman, mungkin Kang Hilman bisa Kang Muslim ya? Kang Muslim bisa
bisa mengikuti begitu. Iya, iya. Ya, bisa mengikuti obrolan saya nanti sambil perlihatkan slide-nya begitu. Jadi kita lanjut sedikit. Jadi dalam perjalanan sejarahnya, sastra Arab itu rupanya tidak timbul sekaligus sebagai bentuk yang sempurna yang kita dengar saat ini begitu. Jadi sastra Arab memiliki perkembangan sedikit demi sedikit, ditambah adanya inovasi dalam setiap fase perkembangannya yang dilalui. Nah, adapun fase sejarah perkembangan sastra Arab itu seperti yang teman-teman sudah ketahui dibagi menjadi beberapa bagian kan. Ada masa jahiliyah, ada masa munculnya Islam atau disebut dengan masa Sadr Islam. Kemudian ada masa Abbasiyah, Turki Utsmani, dan masa modern. Jadi dalam setiap periode perkembangan tersebut, sastra Arab memiliki atau mengalami sebuah inovasi yang membedakan antara periode yang satu dengan periode yang lainnya begitu. Jadi pada fase modern khususnya ternyata sastra Arab memiliki berbagai aliran. Nah, inilah yang akan kita bahas mungkin aliran modern ini. Jadi ada aliran Al-Muhafizun atau yang kita sebut dengan neoklasik, ada Ad-Diwan, ada Apollo, ada romantisme, simbolisme, dan yang terakhir adalah hadithah yang modern, yang murni memang bebas dan mursal istilahnya kan. Jadi permulaan fase modern dalam sejarah sastra Arab ini dimulai sejak pemerintahan Muhammad Ali Pasha. Orang Mesir bilangnya bukan Pasha tapi Basha. Jadi kalau teman-teman BSA nanti ada kesempatan bermain atau berkunjung ke Kairo, mencari Pepsi di toko-toko atau di kedai-kedai, anak uridu Pepsi, itu gak akan ketemu. Adanya Pepsi. Jadi Muhammad Ali Pasha itu kalau di Mesir bukan Pasha tapi Basha gitu. Ini perlu teman-teman ketahui pengalaman ini begitu. Jadi awal mula kembali bangkitnya sastra Arab itu ketika di zaman Muhammad Ali Pasha, itu tahun 1801-an begitu. Setelah penjajahan Perancis sirna dari negara Mesir begitu. Jadi meskipun secara umum memang tujuan pengubahan puisi pada masa Turki Utsmani, kemudian masa jahiliyah, masa-masa Apollo, kemudian masa Diwan dan lain sebagainya, itu rupanya puisi itu sama saja begitu. Intinya ada semangat, ada kebanggaan, kemudian ada perumpamaan-perumpamaan yang dibangun oleh puisi begitu. Lewat karya misalnya pada masa Abbasiyah itu sudah 60 tahun kan berlangsung masa kejayaan sastra Arab begitu. Punah, kemudian hilang ketika zamannya Turki Utsmani menjajah Mesir, menjajah negara-negara Islam begitu. Karena rupanya Turki Utsmani dia memiliki kecenderungan untuk mengturkikan semua elemen gitu, termasuk bahasa harus bahasa Turki. Kemudian budaya harus budaya Turki. Jadi yang ada Arab-Arabnya itu agak sedikit dimusnahkan begitu. Nah, makanya kemunculan sastra Arab atau kebangkitan sastra Arab kedua itu berada pada zamannya Muhammad Ali begitu, yaitu tahun 1801 begitu. Kemudian kalau kita perhatikan apa sih latar belakang atau apa yang menjadi latar belakang Madrasah Diwan itu lahir begitu. Jadi rupanya sebagaimana yang kita ketahui bahwa sastra Arab pernah mengalami kevakuman, tidak mengalami perkembangan yang signifikan pada masa Turki Utsmani ketika Turki Utsmani menguasai kawasan Arab dan dunia Islam sekitarnya begitu kan. Jadi tidak berkembangnya sastra Arab di masa itu karena adanya politik penguasa Turki. Kemudian setelah beberapa negara Arab seperti Mesir diambil alih oleh Perancis, kemudian Perancis mengenalkan budaya-budaya yang modern seperti budaya percetakan, kemudian budaya tulis menulis yang modern, maka
menggeliat lagi begitu, menggeliat lagi istilahnya kembali bangkit lagi perkembangan sastra Arab yang ada di Timur Tengah begitu. Puncaknya ketika Prancis hengkang atau Prancis kalah mundur dari negeri piramida tahun 1801 begitu. Kemudian disusul oleh Muhammad Ali sebagai penguasa Mesir. Kemudian perhatian Muhammad Ali juga sangat besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya sastra Arab. Makanya Muhammad Ali mengirimkan kader-kadernya begitu, kader-kader terbaik dari Mesir itu untuk belajar ke Eropa, misalnya ke Inggris, Perancis dan Italia. Itu negara yang saat itu sudah sangat maju ilmu pengetahuannya gitu. Jadi ketika mereka pulang, mereka ada istilahnya asimilasi begitu, ada asimilasi kebudayaan, budaya-budaya yang positif yang dari Prancis, yang dari Inggris, yang dari Italia itu ditarik ke Mesir, kemudian dikembangkan di Mesir. Makanya itulah yang menjadi bekal lahirnya sastra Arab modern begitu. Sejarah sastra Arab ini panjang sekali ininya, kalau kita ceritakan mungkin nggak selesai di sesi ini, Dokter. Karena kita pun belajarnya lama. Belajarnya lama. Iya. Kemarin sebetulnya sekat-sekat itu tuh kita sudah bicarakan di perkenalan sastra modern, betul. Jadi mungkin kita nggak apa-apa lebih akan fokus aja di pengenalan diwan, ya, madrasah diwan sebagai bagian penting dari perjalanan sastra modern. Betul. Iya. Jadi kita langsung saja mungkin masuk ke diwan. Tadi pengantar saja dari saya. Kenapa latar belakang, kenapa lahirnya diwan gitu. Jadi sejarah sastra Arab, kemudian setelah fase tadi yang dikembangkan oleh Muhammad Ali Pasha itu, lahirlah orang-orang seperti Al-Barudi begitu, Muhammad Shauqi, Hafiz Ibrahim sebagai orang-orang pertama yang memperkenalkan inovasi dalam sastra Arab. Tokoh-tokoh ini kemudian disebut sebagai pengusung aliran pertama dalam sastra Arab modern, atau yang dikenal sebagai neoklasik yang sudah disampaikan oleh Dr. di sesi sebelumnya. Jadi kemunculan aliran ini menandai dimulainya sastra Arab berada pada fase modernnya begitu. Karena adanya beragam pengaruh dari luar sebagai hasil dari interaksi dengan banyaknya budaya luar, tradisi, baik yang datang secara langsung karena penjajahan maupun yang dibawa oleh para duta Mesir ketika menimba ilmu pengetahuan di Eropa gitu. Meskipun demikian, beragam inovasi yang dimunculkan oleh para pengusung neoklasik ternyata tidak sepenuhnya melepaskan mereka dari ikatan tradisi terhadap karya-karya pendahulunya. Puisi misalnya, terutama dalam aspek metode, uslub, dan bahasa yang digunakan. Oleh karena itu, sebagai kritikan terhadap muncullah aliran sastra baru, yang dikenal dengan madrasah diwan begitu. Jadi upaya yang dilakukan oleh kalangan neoklasik dalam mengembangkan beragam inovasi rupanya dinilai tidak terlalu berarti banyak bagi perkembangan sastra Arab modern. Bahkan lebih jauh lagi, kelompok ini justru dianggap sangat tradisional, sangat kaku katanya, dan terlalu terikat dengan tradisi. Maka atas alasan inilah muncul tiga orang atau tiga tokoh yang mengemuka, yang disebut dengan sastrawan Arab muda, yang lebih dipengaruhi oleh puisi-puisinya Khalil Mutron. Jadi seorang sastrawan mahjar yang dianggap sebagai penghancur pola qasidah-qasidah yang sudah lama dikembangkan di Arab begitu, yang menurutnya telah kehabisan potensi puitiknya dan harus dengan bentuk-bentuk puisi yang lebih bebas, yang sesuai dengan perkembangan zaman begitu. Jadi di samping keterpengaruhannya terhadap Mutron, ketiga tokoh yang menggagas madrasah diwan juga dia dipengaruhi, selain sama Mutron gitu kan, dia dipengaruhi oleh pujangga romantik atau kritikus Inggris ternama seperti Hazlitt atau Coleridge gitu kan. Jadi ketiga tokoh diwan itu adalah Abdurrahman
Syukri, Mahmud Abbas Al-Aqad, dan Al-Mazini. Jadi meskipun ketiganya tidak berada dalam satu pandangan yang bulat tentang inovasi yang harus dilakukan terhadap sastra Arab modern, mereka memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Namun setidaknya dalam beberapa aspek mereka yang sama. Jadi mereka istilahnya menyepakati apa yang disebut dengan redefinisi terhadap puisi begitu. Jadi puisi itu dianggap sebagai atau disebut sebagai wujdan, emosi. Mereka sepakat dan membahu memperjuangkan aliran ini begitu. Aliran diwan yang diusung oleh Syukri, Al-Aqad, dan Al-Mazini telah muncul dalam perbincangan sastra Arab modern sejak tahun 1900 sampai 1910. Meskipun demikian, rupanya aliran ini baru dikenal luas di kalangan para pengkaji sastra Arab pada tahun 1921 melalui sebuah pamflet yang berjudul Ad-Diwan fil Kitab Ad-Diwan Kitab fil Adab wan Naqd. Jadi rupanya penamaan diwan ini bukan dinamakan oleh ketiga tokoh itu, tapi orang-orang yang membaca pamflet itu mengenal nama diwan itu, makanya disebut dengan aliran diwan. Jadi ketiga tokoh itu tidak mengatasnamakan saya penggagas atau CEO lah kalau istilah sekarang itu aliran diwan gitu, bukan. Tapi aliran diwan ini lahir karena memang orang-orang setelah 10 tahun membaca aliran ketiga tokoh tersebut, lahirlah sebuah pamflet yang disebut dengan Diwan Kitab fil Adab wan Naqd begitu kan. Jadi ini ya kayak mazhab gitu ya, itu juga yang namain kan nggak pemuka mazhabnya. Ya, harusnya kan misalnya bisa diberi nama singkatan dari 3 orang itu. Ini kan enggak juga. Betul. Kalau mazhab Syafi'i kan dari Imam Syafi'i. Dan nisbahnya ada dari namanya. Ini karena 3 orang ini jadi pusing memberikan nama, akhirnya masyarakat lah atau para sejarawan sastra Arab lah yang memberikan nama diwan, itu diambil dari kitab Diwan Kitab fil Adab wan Naqd gitu kan. Jadi sebagai aliran yang muncul untuk melakukan kritikan terhadap aliran sastra Arab modern yang sebelumnya yaitu neoklasik, maka lahirlah sanggahan-sanggahan begitu, kritikan-kritikan. Jadi sanggahan pertama yang dilontarkan adalah pada aspek bahasa. Kemudian bentuk yang digunakan oleh pendahulunya yang dinilai sangat tradisional. Kemudian kritikan selanjutnya yang kedua yang dialamatkan kepada kelompok neoklasik dinilai banyak mengumpulkan semacam sebuah lafaz-lafaz yang mempunyai makna yang double-double begitu. Kinayah, jinas, dan lain sebagainya. Dan kritikan yang dilontarkan oleh Diwan terhadap neoklasik sebagai pendahulunya ini kemudian dimuat dalam sebuah esai atau tulisan yang berjudul Al-Fusul. Jadi memang ada yang bilang bahwa ketiga tokoh tersebut mereka bukan sastrawan tapi memang kritikus. Jadi ulama besar dalam bidang naqd lah istilahnya kan, pengkritik gitu. Betul. Ada orang yang bilang seperti itu. Jadi secara lebih terperinci kritikan yang dilontarkan Diwan terhadap beragam upaya neoklasik dalam mengembangkan sastra Arab modern dapat saya simpulkan ke dalam 4 bagian. Yang pertama ada istilah tafakkuk, yaitu karya-karya yang dihasilkan oleh para pengusung atau pendiri neoklasik dinilai tidak memiliki kesatuan tema. Ihalah, yaitu upaya yang dilakukan neoklasik justru membuat makna puisi menjadi rusak karena berisikan suatu yang bombastis, tidak realistis gitu, tidak relevan dan tidak masuk akal gitu. Jadi puisi-puisinya terlalu menjulang tinggi ke surga begitu. Jadi tidak membumi begitu. Kemudian taklid yaitu karya-karya yang dihasilkan oleh neoklasik tidak lebih dari pengulangan apa yang sudah dilakukan oleh para sastrawan sebelumnya dengan cara membolak-balikan kata atau makna begitu.
di para pengusung aliran neoklasik dinilai memiliki kecenderungan yang lebih mementingkan eksistensi daripada katanya substansi karya sastra yang dihasilkan. Jadi mereka lebih apa ya, narsis menurut Diwan gitu. Jadi para pengusung neoklasik ini dianggap narsis begitu oleh apa namanya, oleh para pengusung Diwan begitu. Jadi sebagai salah satu aliran sastra Arab modern, kelompok Diwan juga rupanya memiliki ciri khas atau karakteristik yang sangat melekat pada mereka. Adapun karakteristik yang dapat membedakan mereka dengan neoklasik, diantaranya adalah mempertahankan kejelasan, kemudian mempertahankan kesederhanaan, keindahan bahasa puisi yang tenang, kemudian mengambil segala macam sumber untuk memperluas dan memperdalam persepsi dan sensitivitas rasa penyair begitu. Samping itu, ciri khas lainnya adalah para pengusung Diwan ini apa namanya, mengangkat tema-tema atau membuat karya-karya mereka ini lebih membumi begitu. Kaitannya dengan persoalan-persoalan kontemporer seperti kemanusiaan, humanisme, nasionalisme, Arabisme, dan karya-karya yang dihasilkan juga banyak dipengaruhi oleh romantis model kritik Inggris begitu. Jadi romantisnya itu, kebayang lah kalau teman-teman pernah ke Mesir itu, berjalan di Sari Mu'iz, ada namanya di dekat Khan Halili, itu ada bait syair, ada rumah syair. Itu memang kalau teman-teman duduk di sana sejenak, itu apa namanya, bakal mengalami apa yang disebut sebagai ilham gitu, ilham untuk membuat semacam syair-syair begitu. Makanya auranya beda kali ya. Auranya beda. Makanya Dr. Uin sangat betah sekali di Mesir gitu. Kebanyakan minum air Nilnya itu. Itu dia. Jadi bolak-balik wae. Terus sudah selesai S3, kembali lagi dalam apa namanya, agenda yang berbeda begitu, karena mungkin kebanyakan minum Sungai Nil. Bahkan mungkin bukan hanya minum, Dokter, tapi mandi pun air Sungai Nil. Benar. Ya, kemarin Razif itu ada Razif di sini, mahasiswa yang kemarin ikut student exchange itu. Iya. Iya, kesana nggak tuh Razif? Han Holilinya cuma kamu belanja doang, jangan-jangan nih, sama ke Masjid Azhar ya. Belakang itu ada yang disebut dengan tarikh luar biasa, ada rumah syair. Betul, biasanya kalau udah jalan itu lupa, ada yang penting-penting dilewat ya, karena jalannya sama teman-teman yang nggak tahu juga gitu, jadi repot ya. Lanjutkan. Ya, jadi dengan beragam kritikan yang dilontarkan oleh Madrasah Diwan terhadap neoklasik, ini menjadi faktor kemunculan apa namanya, sastra Arab modern kedua begitu, jilid kedua begitu. Kan neoklasik yang pertama, kemudian dilanjutkan oleh Madrasah Diwan, ada Apollo, ada apa namanya, yang terakhir itu hadithah gitu kan, sastra Arab yang benar-benar bebas dan tidak kaku lagi gitu. Jadi nggak mentok lagi di wazan, nggak mentok lagi di kofiyah begitu kan. Jadi puisinya puisi yang mengalir begitu, dan sesuai dengan faktor apa namanya, situasi dan kondisi di lingkungan sekitar. Misalnya seperti 2011 itu terjadi saurah di Mesir. 2012, nggak lama dari 2011 itu 2012 lahirlah apa namanya, karya-karya sastra novel yang membahas tentang perjuangan Saurah begitu. Jadi mana Saurah itu, teman-teman? Jangan-jangan Ustadz Rizal ngomong Saurah. Oh iya, Saurah itu revolusi. Iya, revolusi. Gitu, betul. Jadi gitu dong, revolusi di apa namanya, Mesir tahun 2011, dan itu sempat terjadi 2 kali. Saya termasuk orang yang tidak pulang. Berharap saya bisa merasakan kejadian atau event sejarah besar sebuah bangsa besar begitu kan,
bangsa yang sudah memiliki peradaban begitu. Saya ingin merasakan itu dan ingin melahirkan karya, tapi rupanya tidak keluar karyanya itu. Jadi istilahnya tidak bisa memanfaatkan momen. Tapi insya Allah dalam beberapa saat ke depan saya sudah sedang menulis 2 karya yang mudah-mudahan teman-teman mahasiswi Al-Azhar Indonesia bisa menikmati lebih awal begitu. Itu kaitannya. Ada kiriman khusus kayaknya buat kita nanti ya. Iya, kiriman khusus itu. Iya. Kiriman khusus buat teman-teman di Al-Azhar Indonesia begitu. Kaitannya tentang teori yang terbaru untuk mengupas karya sastra begitu. Jadi kebanyakan kan kita berhadapan dengan sebuah istilahnya mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan yang selama ini berkembang di Indonesia, kaitannya dengan teori sastra atau metodologi bagaimana kita mengupas sebuah karya sastra begitu. Gak jauh dari ilmu struktural, misalkan struktural genetik atau misalnya hermeneutik, heuristik untuk membahas sebuah karya sastra begitu. Nah, ini ada cerita dan pengalaman menarik, Dr. Ini kaitannya dengan ungkapan atau opini yang dibangun oleh dosen-dosen sastra Arab di Indonesia terhadap perkembangan sastra Arab di Mesir. Jadi saya dari semenjak S1 sudah mendengar itu dan berulang-ulang. Sejak S2 juga begitu. Mereka menganggap bahwa Mesir ini katanya miskin metodologi, miskin teori. Secara objek, penelitian, materi, Mesir ini luar biasa, kaya. Tapi Mesir ini miskin metodologi katanya, miskin teori katanya. Saat itu saya iakan, karena mungkin saya pun belum sampai pada titik itu. Tapi sekarang saya bisa membantahnya dengan kejadian yang saya alami. Jadi dulu ketika ini sambil sharing, kemudian ini ada pengalaman sedikit ilmunya begitu. Ketika mengajukan proposal S3 di kampusnya Dr. Ein begitu kan. Saya menggunakan teori yang lebih hangat. Jadi memang objeknya objek yang sama, kemudian saya kupas proposal disertasinya itu menggunakan teori yang lagi hits katanya. Jadi sebelum saya mengajukan proposal disertasi, saya sempat konsultasi dengan beberapa profesor di Indonesia, tentu profesor sastra Arab begitu, bahasa dan sastra Arab. Mereka menyarankan udah pakai teori ini, pasti diterima proposalnya. Setelah saya ajukan di kampus saya, rupanya saya ditertawakan oleh para profesor di sana. Saya ditertawakan oleh para profesor, mereka menganggap bahwa teori yang kamu pakai untuk mengupas karya sastra ini sudah lama musnah katanya, sudah lama punah. Struktural itu sudah kita tinggalkan sejak puluhan tahun yang lalu katanya begitu. Jadi sudah nggak kekinian katanya. Terus siapa yang merekomendasikannya katanya kan? Saya bilang ini yang merekomendasikannya adalah profesor yang menguasai di bidangnya. Saya bilang, kamu ketinggalan zaman. Gitu. Saya ditertawakan dan saya malu gitu kan. Saya malu gitu. Jadi rupanya teori yang berkembang di Indonesia saat ini, khususnya tentang struktural dan struktural genetik itu sudah ditinggalkan di Mesir. Jadi opini yang mengatakan bahwa Mesir ini miskin metodologi itu langsung terbantahkan. Akhirnya saya dikasih informasi yang luar biasa oleh profesor saya, Profesor Muhammad Abdul Muthalib, yang tahun 2018 kemarin beliau mendapatkan Nobel dari King Faisal Prize itu, yang Nobel Islamic itu, Islamic Nobel. Beliau memberikan, udah kamu pakai teori saja, teori argumentasi katanya, untuk mengupas karya sastra kamu itu katanya. Akhirnya karena saya bingung, saya waktu itu belum mendapatkan referensi yang pas terkait teori argumentasi. Akhirnya saya bertanya kepada profesor di Indonesia, Prof, Anda tahu nggak teori argumentasi?
Apa bahasa Arabnya katanya? Bahasa Arabnya teori Hijaj katanya. Nadhariyatul Hijaj atau yang disebut dengan Hijajiyah. Saya baru dengar katanya. Jadi rupanya ini menjadi semacam sebuah keharusan bagi setiap penuntut ilmu yang mau misalnya menjadi dosen gitu kan. S1-nya boleh di Indonesia, S2 boleh di Indonesia. Ya sekali-kali coba S3 di luar negeri. Barangkali kita bisa mendapatkan keilmuan yang baru begitu. Nah rupanya usut punya usut, profesor tersebut S1-nya di Indonesia, kemudian S2-nya di Indonesia, S3-nya di Indonesia. Jadi beliau tidak mendapatkan input atau keilmuan yang baru. Makanya ini sekali sharing pengalaman. Dan promosi kita ya, gimana? Harus kuliah ke luar negeri gitu. Iya, promosi. Gitu. Ini promosinya promosi yang positif. Iya, promosi positif sekaligus memberikan semacam motivasi untuk teman-teman nanti ketika melanjutkan S2 atau S3 bisa di Timur Tengah. Saya mendengar banyak di antara teman-teman Universitas Al-Azhar Indonesia yang ikut short course atau sandwich di Ain Syams begitu kan. Nah, itu luar biasa sekali. Itu perlu dipertahankan dan perlu ditingkatkan lagi. Mudah-mudahan nanti setelah pandemik COVID-19 ini berakhir, teman-teman bisa berkunjung ke Mesir begitu kan untuk ikut sandwich ini. Jadi ada semacam input keilmuan yang baru begitu. Jadi khususkan Diwan ini, Madrasah Diwan ini berbicara tentang 3 tokoh Mesir begitu. Makanya saya bilang ketika disampaikan atau diopinikan oleh beberapa tokoh sastra Arab di Indonesia yang mengatakan bahwa Mesir ini miskin metodologi begitu kan, saya agak sedikit tersinggung begitu. Sekarang bisa sedikit tersinggung karena saya sudah tahu rupanya Indonesia sendiri khususnya dalam bidang kesastraan dan sastra Arab itu juga sedikit tertinggal begitu. Makanya ke depan mudah-mudahan buku yang insya Allah akan terbit beberapa saat ke depan ini bisa membawa semacam keilmuan baru begitu, teori untuk mengupas. Dan teori ini bukan hanya bisa digunakan untuk mengupas objek sastra Arab saja. Teori ini bisa digunakan untuk mengupas teori-teori atau objek komunikasi politik misalnya. Jadi ilmu argumentasi ini, kalau teman-teman ingin sedikit saya kasih prolog begitu kan, memang sudah ada sejak zamannya Aristoteles, sudah ada sejak zamannya Yunani kuno. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga berhijaj, berargumentasi dalam Al-Qur'annya untuk mempengaruhi umat manusia begitu. Bisa saja kan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'an misalnya, aku ini maha kuasa begitu. Aku ini maha kuat. Aku bisa menciptakan bumi dalam satu hari begitu. Tapi Allah rupanya menciptakan bumi itu dalam 7 hari begitu kan. Menciptakan langit dan bumi dalam 7 hari. Nah, ini termasuk hijaj atau masuk dalam kategori teori argumentasi begitu. Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan langit, Allah menciptakan air, kemudian di ujungnya Allah Maha Kuasa katanya. Ini salah satu unsur dari ilmu atau teori argumentasi begitu. Nah, sedikit informasi, teori argumentasi ini lahir atau muncul kembali setelah kematiannya itu ketika Amerika Serikat invasi ke Irak. Jadi saya mendengar ini langsung dari Profesor Muhammad Kurdi, mungkin Dokter juga tahu, beliau profesor ahli narasi atau disebut juga ahli sardiyah, ahli narasi dari Universitas Kanal Suez, Ismailiyah, Mesir. Beliau mengatakan bahwa teori argumentasi ini lahir kembali ketika Amerika invasi ke Irak begitu. Jadi Amerika itu invasi ke Irak itu bukan menggunakan senjata katanya. Amerika invasi ke Irak kemudian memenangkan pertempuran dengan Irak itu bukan menggunakan senjata
militer katanya, melainkan menggunakan teori orientasi, menggunakan teori hijaj katanya. Nah, hijajnya apa? Hijajnya itu Amerika mengatakan atau membuat opini dengan teori hijaj bahwa di Irak itu terdapat nuklir katanya. Nah, dengan argumentasi ini akhirnya sekutu-sekutunya membantu untuk menyerang Irak begitu kan. Kemudian negara-negara Arab khususnya seperti Tunisia, Syria, kemudian Lebanon itu memperbolehkan pesawat-pesawat Amerika untuk landing, ambil bahan bakar, kemudian terbang lagi untuk invasi menyerang ke Irak begitu. Jadi apa ya istilahnya, nggak disebut sebuah argumentasi kalau tidak memiliki unsur keterpengaruhan. Jadi hijaj itu sama dengan taksir, hijaj itu sama dengan ikna gitu. Nah ini luar biasa sekali. Saya ingin sharing sebetulnya lebih banyak tentang teori argumentasi ini kepada teman-teman BSA di kampus Al-Azhar. Mungkin di lain waktu kita bisa bahas ini panjang lebar. Jadi saya akan kasih contoh-contohnya, saya akan kasih bagaimana kita mengurai sebuah kalimat yang memiliki nilai argumentasi gitu kan. Nah, ini luar biasa sekali. Oke, baik Kang Ijal, kita coba masuk ke sesi pertanyaan atau tanggapan dulu dari mahasiswa terkait ini perjalanan penting tadi back to Madrasah Diwan. Ya, tadi masalah sejarah kemunculannya, kemudian siapa saja pelopor Madrasah Diwan. Gitu, betul. Dan sebetulnya fungsinya Madrasah Diwan itu sebetulnya didasari oleh apa, begitu kan? Tadi sudah muncul ada istilah kritikus. Nah, tahapan di mata kuliah ini kaitannya tahapan di mata kuliah prodi Arab kita di Al-Azhar itu, anak-anak sekarang 2018 ini mengambil mata kuliah sejarah. Kemudian nanti semester depan mereka akan masuk ke kajian puisi dan prosanya secara detail, gitu ya. Kemudian nanti masuk semester berikutnya baru dikritik sastra, gitu Kang Ijal. Luar biasa itu. Nanti ya, jadi tahapannya kritik betul. Sastra itu ya. Memasukkan sedikit jadi teori saya pikir nanti nanti saya pikir kritik sastra itulah yang tepat diperkenalkan beberapa teori gitu ya, karena Diwan juga bagian dari para kumpulnya para kritikus gitu kan. Makanya ketika teman-teman 2018 ini mungkin memang masih awam karena ini mata kuliah pertama di bidang sastra, kita memang akan sedikit fokusnya lebih kepada kemunculannya dan fungsinya, kenapa dia muncul dan kemudian untuk apa gitu ya. Tadi kalau dibaca ulang teman-teman PPT-nya Kang Ijal ini sudah nyata sebetulnya bahwa munculnya itu kan sebetulnya reaksi gitu ya, reaksi dari neoklasik. Jadi kalau kemarin itu kita sudah mahjar dan neoklasik kita bahas dan siapa saja neoklasik dan kenapa disebut neoklasik gitu ya, mulai dari lugotan wastilahan itu, maka ini sambungannya gitu ya, sambungannya adalah munculnya reaksi dari pakar gitu ya di bidang sastra. Jadi kalau istilah sekarang pengamatnya gitu ya, pengamat sastra gitu, yang dia otomatis kritikus sastra itu juga sastrawan teman-teman mayoritas gitu. Jadi orang gimana bisa mengkritik, gimana bisa memberikan argumen atau memberikan masukan kalau dia bukan sebagai sebagai pelakunya, pelaku sastranya gitu. Jadi mereka ini nama tiga orang yang disebutkan tadi dalam slide kita itulah sebagai pelaku sastra atau sastrawan dan merasa bahwa kehadiran neoklasik ini menjadi satu yang sangat dibicarakan gitu ya. Plus minus ya, karena neoklasik itu memang dari segala kelemahannya dia memiliki keunggulan juga gitu. Makanya tetap menjadi satu sesi atau fase di mana ini sangat dikenang dalam sejarah kesastraan Arab. Silakan teman-teman barangkali menanggapi tadi Kang Ijal, mohon maaf sebelum teman-teman yang lain tanya, ini ada pertanyaan yang dilontarkan oleh Kak Askar ya. Kak Askar juga sama bersama teman-teman semester lalu itu baru pulang dari Kairo yang ikut studi di Ain Syam. Nah, sedang menulis skripsi dan pertanyaannya. Suaranya putus-putus, Dokter. Oh gitu. Tes. Suaranya. Iya, jadi saya putus nih suaranya padahal. Oke, bisa didengar? Iya,
ya sedikit lebih jelas sekarang. Oke, baik. Ya, tadi di di live chat kita ada pertanyaan dari Kak Askar, mahasiswa 2016, itu Kang Ijal, terkait tadi sebetulnya ketertarikan dia bukan mengkombinasikan. Bagaimana jika analogi dia ini bahwa teori sekarang tentang uslub, ya, teori uslub yang dia kaji di bidang ilmu stylistika atau balaghah, apakah itu masih marak gitu ya, bisa diangkat menjadi penelitian di bidang sastra begitu, karena teori uslub atau ilmu balaghah itu kan ilmu yang klasik gitu ya, apa yang baru. Nah, ini analogi aja dibandingkan dengan teori yang tadi mungkin baru di bidang sastra secara umum, khususnya di bidang puisi dan prosa. Mungkin itu bisa ditanggapi dulu. Suaranya Dokter menghilang suaranya. Oh gitu. Baik, mungkin dilihat live chat-nya aja, Kang Ijal, ada pertanyaan dari mahasiswa. Halo. Ya. Salman, bisa dengar saya? Bisa saja. Oke. Tolong ini dulu dibantu untuk menjelaskan pertanyaan Kak Askar di live chat kita. Oke. Bagaimana dengan teori stilistika Arab atau yang sering dikenal dengan dirasah uslubiyah? Apakah ini masih diterima dan marak secara ramai di kalangan peneliti sastra Arab, khususnya mereka akademisi dari kalangan natif? Terima kasih dokter atas pencerahannya. Oke, Kang Ijal bisa dengar suara Salman? Ya. Sekarang alhamdulillah terdengar. Oke. Ya. Sebetulnya teori-teori uslub ya. Teori uslub itu kaitannya dengan balaghah, kemudian qafiyah dan lain sebagainya, itu di kalangan ulama-ulama barat itu juga diterima, cuman dengan istilah yang lain, dengan istilah yang berbeda. Iya, betul. Pasti. Saya mempunyai teman, kebetulan juga sama-sama wardi 5.000 dokter, dan beliau mengambil sastra Arab di Belanda. Begitu, saya bilang, oh kamu salah negara, saya bilang. Harusnya kalau mau mengambil sastra Arab itu ya ke Mesir atau ke negara-negara Arab katanya. Itu di antara ketidaktahuan saya. Rupanya ulama-ulama barat atau yang native itu mereka lebih menguasai begitu kaitannya terhadap misalnya ilmu balaghah begitu kan, mungkin dengan kembangan dan istilah yang baru gitu. Nah, kalau saya sedikit sambungkan, ilmu balaghah itu sudah akan usang begitu kan di antara orang-orang atau ulama-ulama barat begitu. Makanya ulama-ulama barat mereka mengatakan bahwa balaghah ini sudah seharusnya ditinggalkan katanya begitu. Jadi memang agak sedikit menusuk hati begitu kan. Biasalah, kerjaan barat itu kan begitu. Iya, tapi rupanya begini, itu ditanggapi oleh profesor saya, oleh pembimbing saya, Profesor Muhammad Abdul Muthalib. Jadi wajar kalau beliau mendapatkan Islamic Nobel dari King Faisal Prize itu, rupanya beliau menulis buku tentang balaghah jadidah. Jadi ada kembangan baru dari ilmu balaghah, disebut balaghah jadidah. Kemudian apa itu balaghah jadidah? Yaitu hijajiyah katanya kan, ilmu argumentasi. Jadi dalam disertasi saya membahas ilmu balaghah. Jadi ada satu pasal yang membahas tentang ilmu balaghah, tapi profesor saya tidak ingin membahas ilmu balaghah itu sama seperti kita mencari misalnya mana ma'ani, mana tasbih gitu, mana ini kaitannya dengan badi atau dan lain sebagainya. Tapi profesor saya memberikan tugas kepada saya untuk mencari argumentasi mana gitu kan. Jadi kalimat mana yang memiliki nilai balaghah, kemudian balaghah tersebut apakah memiliki nilai-nilai argumentasi atau enggak begitu. Jadi makanya inilah yang disebut dengan
Ya, sambil Kang Ijal mungkin ada sedikit gangguan, ini sudah terjawab sebetulnya pertanyaannya Kak Askar, bahwasanya kebaruan itu tergantung pertama kalau menurut saya pribadi dan mungkin beberapa orang punya cara masuk lagi berbeda. Baru urusan off sedikit masuk lagi. Ya nggak apa-apa. Iya, saya ini sedang menyambungkan supaya nggak ada jeda dulu gitu ya. Ini cara pandang ya, saya bilang gitu ke mahasiswa, cara pandang bahwa keilmuan itu silahkan ketika memang keilmuan dibilang klasik atau usang itu memang tergantung kita bagaimana cara pandang kita dan bagaimana mengembangkannya gitu. Makanya Dr. Antum itu betul sekali ingin menyelamatkan istilah balagoh usang itu dengan cara yang berbeda, yang itu bisa diterima oleh kalangan baru gitu ya, kalangan baru. Apalagi nih semester depan kita ada balagoh teman-teman gitu ya, jadi siap-siap. Bisa itu. Betul, siap-siap bahwa keilmuan balagoh klasiknya perlu kita kenal dulu, baru kita bisa menerima adanya kebaruan dari keilmuan klasik. Jadi yang klasiknya aja nggak tahu, terus kita mau kritik yang mana gitu ya? Betul. Jangan seperti orientalis. Iya, jadi kita nggak tahu tapi kita senangnya komen gitu ya. Tahu dulu ilmu klasiknya, baru nanti ilmu apa pengembangan dari yang klasik itu, betul. Dan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang untuk ilmu-ilmu yang semisal balagoh itu gitu ya. Ya, gitu kali Kang ya. Betul. Jadi sedikit saja saya tambahkan, kalau ilmu balagoh itu kan sudah dipelajari ya dari sejak ada yang misalnya SMP, SMA gitu kan, ketika mondok pesantren begitu kan. Ketika sampai ke tahap kuliah, pelajarannya balagoh ya itu saja begitu, nggak ada perkembangan yang berarti begitu. Makanya saya kira perlu ditambahkan juga dengan keilmuan yang baru begitu. Jadi perspektif lain atau pandangan lain terhadap ilmu balagoh seperti apa begitu. Jadi ya itu balagoh jadidah itu mungkin yang ingin saya sampaikan di pertemuan yang akan datang kalau misalnya ada waktu dan umur begitu. Iya. Sip. Insya Allah mungkin ada saatnya kita nanti bicara panjang lebar tentang keilmuan ini gitu ya. Betul. Lanjut dulu mungkin untuk pertanyaan teman-teman barangkali. Monggo. Satu lagi pertanyaan, fokus ke Diwan teman-teman, silakan. Saya Ustazah boleh? Jadi ya silakan Salman. Oke. Pertama-tama terima kasih. Mohon izin bertanya, Dokter. Ini kan sebagaimana kita tahu kan bahwa adanya madrasah Diwan ini merupakan majelis kritik sastra reaksi dari sastra zaman neoklasik. Lalu bagaimana untuk sastra era modern ini? Apakah dari era modern tersebut apakah masih ada majelis yang serupa majelis Diwan? Hatur nuhun, Kang. Ya, terima kasih. Ini luar biasa sekali pertanyaannya begitu kan. Jadi dari perkembangan sastra Arab begitu kan, dari awal mulanya sangat tradisional begitu. Jadi nggak boleh seorang sastrawan atau seorang penyair itu menciptakan sebuah karya itu kalau tidak misalnya diikat oleh uslub-uslub yang ada atau berkembang saat itu gitu. Jadi nggak bagus atau nggak kurang keren kalau misalnya seorang penyair menciptakan tapi tidak ada uslubnya begitu. Jadi yang diperhatikan oleh para penyair tradisional dulu itu uslubnya dulu, baru makna dan narasinya begitu. Nah sementara saat ini yang berkembang adalah uslub bebas begitu kan, uslub mursal lah istilah di sastra Arab itu. Jadi lebih mementingkan kepada makna dan situasi sekitar begitu, supaya lebih memiliki tingkat keterpengaruhan kepada para pembaca begitu. Nah, adapun apakah ada madrasah selanjutnya? Ada itu. Jadi kalau tahun 1910 sampai 1920-an itu kan masa-masanya Madrasah Diwan.
kemudian lahirlah seorang tokoh namanya Najib Mahfud. Najib Mahfud itu lahir di tahun 1911. Beliau juga mempunyai madrasah baru begitu kan. Aliran syair atau aliran sastra Arab yang baru begitu. Sekembalinya Najib Mahfud dari Eropa begitu. Nah, ditambah lagi ada aliran baru namanya aliran Ali Ahmad Bakasyir. Jadi Ali Ahmad Bakasyir ini berbeda jauh dengan madrasahnya Najib Mahfud. Kalau Najib Mahfud dia sedikit kontemporer, sedikit bebas begitu, mengangkat nuansa-nuansa politik, kemudian nuansa-nuansa sosial di masyarakat. Sementara Ali Ahmad Bakasyir dia membahas sebuah narasi atau karya-karya sastra Arab yang memiliki nilai-nilai keislaman. Nah, ini yang berbeda dengan Najib Mahfud. Jadi ada sekolahnya khusus, ada madrasahnya. Cuman mungkin saat itu nggak ada orang yang memberikan nama madrasahnya Najib Mahfud atau madrasahnya Ali Ahmad Bakasyir gitu. Memang Ali Ahmad Bakasyir tidak begitu dikenal, Ustadz Muslim. Tidak begitu dikenal. Padahal Ali Ahmad Bakasyir itu sama lahirnya kurang lebih beda 1 tahun dengan Najib Mahfud. Najib Mahfud 1911, kemudian Ali Ahmad Bakasyir itu 1910 gitu. Karyanya banyak, cuman ya itu dia. Ada seorang profesor di Kanal Suez mengatakan bahwa Najib Mahfud itu mirip Cristiano Ronaldo katanya. Tapi Ali Ahmad Bakasyir itu mirip Lionel Messi gitu. Jadi mereka itu hidup di dua. Saya nggak paham tuh ya. Saya soalnya belum jadi pecinta sepak bola. Jadi ada dualisme dokter. Ada dualisme. Jadi Ali Ahmad Bakasyir itu salah hidup katanya. Kalau dia hidup sebelum Najib Mahfud atau setelah zamannya Najib Mahfud, maka dialah yang akan dapat Nobel katanya. Iya, biasa lah ya, karena beda tipis, jadi ada harus satu orang yang masyhur biasanya. Harus ada satu bintang gitu. Itulah makanya saya katakan bahwa Ali Ahmad Bakasyir ini mirip Cristiano Ronaldo gitu kan. Harusnya dia juga memiliki kesempatan yang sama dengan Najib Mahfud gitu. Oke. Jadi ya, itu baik. Siap. Mungkin itu bisa memberi gambaran ya pada Salman dan teman-teman. Intinya adalah Madrasah Diwan itu adalah pondasi di mana mulai munculnya gitu ya kreativitas mengkritik dalam bidang sastra Arab gitu. Yang dalamnya adalah sebetulnya pelaku-pelaku sastra juga ya. Jadi kritikus itu adalah sastrawan juga, dan nanti kita akan fokus masuk di mata kuliah kritik sastra insya Allah gitu ya. Nah, sementara itu saja, mungkin terakhir tanggapan mungkin ya. Silahkan ada dari antum satu orang mungkin yang memberi tanggapan. Bu masih boleh nanya atau ya. enggak? Oh boleh nanya, nanyanya yang panjang ya Jamil. Silahkan. Ya, udah mau maghrib. Belum bikin kolak. Kasihan, ini belum pada beli kolak, jangan tuh. Izin bertanya, dokter. Ya, silakan. Monggo, silakan. Jadi kan setahu saya buku Prolegomenanya Ibnu Khaldun setelah zaman Fatimiyah itu dilarang di Al-Azhar sampai kurang lebih 92-an. Nah terus emang alasan apa yang mendasari hal itu dilarang, dan apakah itu terkait dengan kondisi sosial politik saat itu sampai tahun 19 awal? Itu sih dokter, terima kasih. Ya sebetulnya kan Ibnu Khaldun itu sama seperti ulama-ulama misal Abdurrahman Sukri, kemudian Abbas Akad gitu, mempunyai pandangan-pandangan kebaruan begitu. Nah saat itu memang Mesir, khususnya Al-Azhar melihat Mesir ini belum waktunya untuk dibebaskan begitu. Jadi kaitannya dengan sosial saja, ini tidak ada kaitan terkait pandangan keislaman atau pandangan fikih dan pandangan lainnya. Ini kaitannya tentang
pandangan sosial saja begitu. Saat itu Mesir memang belum siap. Al-Azhar melihat Mesir belum siap untuk bebas seperti ini gitu. Sama seperti karya-karya Toha Hussein begitu kan. Toha Hussein memang beliau belajar di Al-Azhar begitu, tapi sepulangnya dari Prancis, rupanya Toha Hussein bukannya mendukung Al-Azhar, tapi juga mengkritik Al-Azhar begitu, yang dianggapnya sangat tradisional gitu kan. Nah, ini hanya sedikit perbedaan saja, saya kira tidak masalah, bukan masalah yang berarti begitu. Setiap zaman mesti ada yang dikritik begitu kan, setiap masa keulamaan siapa begitu, nanti muncul lagi ulama yang selanjutnya dikritik lagi, itu biasa begitu. Bahkan ketika model atau ketika, itu etika ya, mereka mempunyai etika mengkritik juga gitu, nanti bisa kita karya begitu. Iya, betul. Baik, mungkin itu Jamil yang bisa secara umum disampaikan. Insya Allah kita punya waktu lebih luas nanti di sesi-sesi selanjutnya. Betul, karena kita juga punya keterbatasan waktu, dan insya Allah sudah menunaikan materi ini dengan segala keterbatasannya. Terima kasih kepada sekali lagi Kang Ijal untuk bisa bergabung. Ini kali pertama beliau bergabung. Iya, ini baru nyampe, ini baru masih bawa Mesir tuh ya kemarin. Iya, udah disuruh jadi seleb di sini gitu ya. Ya, dan terima kasih juga Kak Salman. Terima kasih banyak Gus atas kesempatan ini, juga teman-teman mahasiswa Al-Azhar Indonesia yang sudah mau mendengarkan celotehan saya begitu. Terima kasih banyak. Ya, sastra itu memang tidak pakemnya seperti ilmu matematika, 1 tambah 1 harus ketemu 2 gitu ya. Tapi memang banyak cara pandang, cara pandang, dan ngomongnya memang sedikit ngalor ngidul gitu ya. Jadi kita ngambil note-nya. Gitu. Orang sastra itu harus berbeda dengan orang linguis. Orang linguis dia membahas itu sama seperti orang matematika. Kalau orang sastra itu ya begini. Ya gitu ya. Baik. Ya begininya tuh yang positif loh ya teman-teman, maksudnya kan Ijal teh. Nanti begininya jadi yang bilang error nih. Baik, itu saja dari saya sebagai moderator. Tidak ada yang bisa saya simpulkan karena memang sebetulnya sambil berjalan tadi kita sudah saling memberikan tanggapan. Makasih juga kepada Kak Salman sebagai host kita sore hari ini, dan juga terima kasih kepada teman-teman 2018 yang sedikit banyaknya suka hati gitu ya berada di sore hari menjelang berbuka ini gitu, tetap mengadakan sesi perkuliahan. Sekali lagi mohon maaf kami sampaikan, mohon izin. Saya tutup dengan kita sama-sama baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kafaina bihadzal kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.